Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Alfasya dari kelas Agroteknologi C dengan NIM 20 2002 10 114. Di sini saya akan menjelaskan keragaman suku, bangsa, dan agama di NKRI. Berikut penjelasannya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keragaman budaya, suku, bangsa, ras etnis, agama, maupun dasar daerah. Meski kaya akan keragaman, namun mereka tetap satu bangsa ini. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajukan itu terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Kemajukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, tapi terlihat juga dari keberagaman agama yang dianut penduduk. Keragaman Indonesia adalah kekayaan sekaligus berkah bagi bangsa Indonesia. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Suku Jawa yang berasal dari Pulau Jawa, bagian tengah hingga timur sebagai kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 85,2 juta jiwa, atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda, yang berasal dari Pulau Jawa, bagian barat, dengan jumlah mencapai 36,7 juta jiwa atau 15,5%. Suku Batak menyusul sebagai terbesar ketiga dengan jumlah mencapai 8,5 juta jiwa atau 3,6% yang berasal dari Pulau Sumatera bagian tengah utara. Terbesar keempat adalah suku asal Sulawesi. Selain suku Makassar, Bugis, Minahasa, dan Gorontalo, jumlah terbesar keempat ini sendiri merupakan gabungan dari 208 jenis suku bangsa Sulawesi. Sebagai terbesar kelima adalah suku Madura. Kemajukan bangsa Indonesia tidak hanya terlihat dari beragamnya jenis suku bangsa, namun terlihat juga dari beragamnya agama yang dianut penduduk. Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretaris Negara, dari jumlah suku yang terdata itu, suku Jawa merupakan kelompok yang terbesar di Indonesia. Kemudian ada Kalimantan dan Papua, memiliki pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, pencampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Keberagaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia menjadi kekayaan bangsa. Ada beberapa faktor munculnya keberagaman yakni letak geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau luas. Wilayah Indonesia yang besar berpengaruh terhadap banyak keberagaman. Yang dimiliki kondisi itu menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Dengan kondisi tersebut menimbulkan perbedaan dalam masyarakat. Pastinya satu pulau dengan pulau yang lain memiliki perbedaan dan atau karakteristik masing-masing. Mempengaruhi kebudayaan asing, keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia sehingga terjadi akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Kondisi iklim dan alam yang berbeda, kondisi iklim dan alam dan antara wilayah di Indonesia berbeda. Perbedaan musim hujan dan kemarau antar daerah. Perbedaan kondisi alam seperti pantai, pegunungan mengakibatkan perbedaan pada masyarakat, sehingga membuat komunitas masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda. Ada komunitas masyarakat yang mengandalkan laut untuk sumber pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Total populasi penduduk Indonesia per 1 Juli 2019 adalah 268.074.600 yang menghuni di 17.500 tentang pulau dari Provinsi Aceh hingga Papua. Di tiap wilayah kepulauan yang ada, terdapat 300 kelompok etnik atau suku bangsa
yang totalnya 1.340 suku dengan adat istiadat dan budaya yang beragama. Inilah hakikat keindahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah kemajuan peradaban keyakinan. Apalagi dalam kemajemukan itu Indonesia punya 6 agama. Ya, ini kepercayaan. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kompleksitas itu ternyata dapat terwujud kesatuan dalam kemajemukan meskipun warga negara dalam 746 bahasa daerah. Belum lagi di setiap daerah punya ribuan penuntun dalam subtenis ini. Ini sudah berlangsung lama. Bahkan sebelum kemerdekaan, Republik Indonesia diproklamasikan ke seluruh penjuru dunia. Sekian dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.